Ya udah pas dikeluarin saya juga merasa ketarik, padahal yang dikeluarin dari mediasinya diangkat kan, diangkat, tuh dikeluarin lah istilahnya. Nah itu badan saya juga keangkat, cek gitu, makanya saya bingung lah, kok nyambung sama badan saya, kayak balik lagi, nempel lagi gitu lah. Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di vlog YouTube saya ini. Jadi di sini saya biasanya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya yang saya alami sendiri. Oke, jadi mungkin sobat sudah ada yang nonton ya. Ada playlistnya juga kalau sobat mau nonton dari awal. Jadi yang cerita sebelumnya, flashback sedikit, itu yang saya kena COVID waktu itu ya. COVID gelombang kedua waktu itu yang Delta. Nah di COVID Delta ini saya bener-bener kenanya lumayan parah ya. Dimana keluarga saya ya ada yang nggak nyampe seminggu sudah sembuh, terus ya istri saya 2 minggu sudah sembuh gitu. Nah kalau saya sendiri membutuhkan waktu bisa sampai 1 bulan waktu itu, karena memang benar-benar beda gitu, apa yang saya alami itu beda. Sehari itu bisa ganti baju berkali-kali karena terus menerus basah lepek gitu bajunya. Dan di saat itu ya, ini sudah saya ceritakan ya di video sebelumnya, jadi ini singkatnya. Jadi di saat itu saya benar-benar banyak mengalami kejadian-kejadian yang di luar logika saya gitu ya, karena saya merasa ngambang, saya merasa pergi jalan-jalan keluar gitu dari badan saya gitu. Jadi hal-hal aneh yang kayak gitu tuh. Akhirnya setelah COVID selesai, alhamdulillah sudah sehat lagi. Dan itu ternyata saya bilang ya di video setelahnya juga ada, yaitu COVID-nya seperti COVID yang panjang gitu ya, long COVID sebutannya waktu itu. Jadi ternyata kayak istri saya penciumannya tuh butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa kembali. Jadi setelah 1 bulan tuh masih penciumannya kurang tajam gitu ya. Terus kalau saya sendiri justru hal yang berubah adalah apa ya? Jadi saya suka merasa was-was, saya suka merasakan sesuatu mimpi. Jadi sebenarnya hal-hal ini ya, ini dulu pernah saya alami waktu saya masih kecil ya. Jadi waktu masih kecil sampai SD, saya ingat tuh SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu ya melihat makhluk-makhluk ya, mungkin ya karena masih kecil jadi sensitif gitu ya. Jadi saya waktu itu setiap berbicara kepada orang tua, bertanya akan hal itu apa sih, misalkan kok ada orang duduk di atas pohon, itu dia ngapain duduk di atas pohon, saya bertanya gitu. Selalu jawaban orang tua saya mengalihkan ke perhatian yang lain. Dan kalau saya tanya lebih dalam, biasanya jawabannya ya apa ya, jadi udah jangan ditanyain sampai sedalam itu, nanti gila atau apalah gitu. Jadinya ya mereka selalu mengalihkan pembicaraan saya. Akhirnya dari semenjak SD itu ya saya berusaha untuk menormalkan diri. Jadi saya selalu berdoa juga, ya Allah jangan sampai melihat hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah entah mungkin karena badannya kotor atau apa, berkurang tuh. Jadi saya tidak bisa melihat hal-hal seperti itu, tapi masih bisa merasakan jatuhnya, dan itu tidak terlalu sensitif. Jadi ya mungkin saya anggap wajar lah seperti merasakan orang lain ya, sobat kayak merinding atau merasa ada sesuatu ya, hal-hal seperti itu sekelebat doang. Nah terus karena hal-hal itu, jadi saya kadang merasa ada orang duduk di rumah saya. Jadi itu saya samperin secara logika kan, jadi saya ingin membuat diri saya itu waras gitu ya. Secara logika ada yang duduk ya, saya samperin. Oh ternyata nggak ada, saya melihat seperti sesuatu itu saya samperin gitu. Bahkan terakhir itu yang bikin saya kaget adalah saya melihat binatang lah, apa, belalang yang gede banget, belalang tempur lah kita nyebutnya, itu gede banget, ada di tempat sendok gitu ya, tempat masak. Dan saya pikir itu halusinasi juga, sampai saya deketin ternyata beneran, dan itu saya jadi kaget beneran gitu, karena biasanya kan halusinasi. Nah akhirnya saya bingung, antara ini saya kenapa ya, kok jadi kayak halu gini ya. Jadi kayak mulai lebih sensitif lagi, kayak aktif lagi gitu, yang apa yang saya alami masa kecil. Akhirnya ya karena itu mengganggu pekerjaan banget ya, itu bikin kita nggak konsentrasi gitu. Jadi bener-bener ya rasa sensitif itu membuat kita was-was, ini ada apa sih dengan diri saya gitu. Akhirnya jadi sebenarnya jujur aja saya agak malas nih menceritakan ini, berat gitu ya, karena ini bisa dibilang ya mungkin aib juga ya. Jadi tapi saya ceritakan ini untuk mungkin sobat ada yang mengalami pengalaman seperti saya juga gitu ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat sobat gitu, termasuk yang punya anak mungkin nantinya, atau yang kita punya orang tua nanti bisa bilang hal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi akhirnya saya memutuskan dengan istri, apa kita ke rumah sakit aja ya. Jadi mengecek kesehatan di psikiater. Jadi apa yang terjadi dari diri saya gitu ya. Oke, akhirnya kita pergi ke psikiater. Jadi memang ada buktinya ya. Kita rutin, bahkan masih ada 1 jadwal lagi bulan depan ya untuk cek lagi ya, karena ternyata perawatannya panjang gitu, dari minum obat dosisnya disesuaikan, ganti-ganti dosis. Jadi mungkin nanti saya kasih lihat fotonya aja ya, ini kurang jelas kan di sini. Itu diagnosanya adalah anxiety disorder unspeciated lah pokoknya gitu. Jadi itu diagnosanya ya, kalau saya simpulkan ya was-was, tidak apa ya, tidak bisa digambarkan lah was-wasnya karena apa gitu ya, karena memang
saya mengalami hal yang susah saya jelaskan. Jadi saya mau ngomong ke dokternya juga bingung gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomong, dok kayak seperti melihat ini ya kayaknya agak nggak nyambung. Akhirnya ya intinya dikasih obat, dan di setiap waktu-waktu tertentu memang tangan saya bergetar terus. Saya bingung kenapa tangan saya bergetar terus, dan di saat-saat tertentu tuh getarnya bisa kanan kiri gitu. Dan ini apa? Saya bilang ke dokter, akhirnya ya cuman dikasih obat kan. Namanya dokter dikasih obat, katanya ada dari kimia di otak saya nggak stabil gitu. Jadi misalkan nilainya 10 itu saat berputar gitulah intinya, terus nilainya jadi 2 atau 3 gitu, menurun. Jadi kebutuhannya kurang, makanya diberikan obat itu untuk menyeimbangkan kembali ke nilai 10 lagi. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Mereka memberikan gambaran yang simpel buat saya. Oke, jadi setelah itu ya saya minum. Jadi setiap tangan saya gemeter gitu ya, nah itu saya minum obatnya. Memang jadi rileks, santai, tapi tidak menghilangkan getaran sampai hilang banget ya, tapi masih ada dikit, tapi nggak separah yang tanpa minum obat. Terus saya jalanin, akhirnya saya bisa mulai aktivitas lagi. Jadi ya bisa dibilang ya berkegantungan dengan obat juga sih. Karena sewaktu saya coba nggak minum obat sehari tuh, ya balik lagi gitu perasaannya, jadi was-was lagi. Makanya di saat mau kerja jadi jatuhnya mencari obat dulu, minum obat dulu baru kerja gitu. Jadinya saya juga nggak mau ya ketergantungan obat terus gitu. Makanya beberapa kali saya coba lepas. Dan ternyata ya itu berbulan-bulan tuh dari sebelum lebaran kemarin sampai sekarang ya, itu obatnya masih ada dan masih disuruh minum dokter ya. Ya sudah, kita ikuti saja ya, namanya juga berobat ikhtiar ya. Saya juga mau sembuh gitu ya, ada apa dengan diri saya. Tapi ya lama-kelamaan ini nggak sembuh-sembuh. Maksudnya oke, di saat minum obat hilang gitu, saya stabil gitu, istilahnya bisa ngendaliin diri gitu. Tapi di saat tidak minum obat, kesadaran saya berkurang. Jadi saya penasaran, ini ada masalah apa sih gitu. Waktu itu saya masih belum bertanya belum tanya ke orang tua saya ada apa gitu ya. Karena dari dulu yang saya tahu orang tua saya lebih banyak rejectnya, mengalihkan, menyalahkan ke sesuatu yang lain gitulah intinya. Jadi ya udah, akhirnya saya coba mencari ruqyah tuh. Waktu itu nih mungkin ada cuplikan-cuplikannya, cuman yang video pertama saya nggak rekam karena saya juga kaget. Karena di saat ruqyah ya saya benar-benar merasakan, saya bilang, Pak Ustadz ini di belakang saya, terus pindah ke pundak saya. Nah ini mau ngobrol nih Pak Ustadz nih, mau ngomong nih. Akhirnya dicarilah mediasi kan. Cari mediasi, sudah dapat mediasinya tuh satu, anak santri atau anak yayasannya gitu ya, satu. Dan benar, dan di situ juga saya kaget di saat proses pindah ini ke sana ya, itu saya seperti ketarik, kesedot. Saya bingung kok bisa begitu gitu ya. Dan dia juga bilang, ini berat nih, dia kayak menerima sesuatu. Dan tiba-tiba masuklah ke dia. Nah di saat masuk itu ya kalau digambarkan sobat mungkin ada yang nonton jurnal Risa ya. Jadi ya seperti itu gambaran. Jadi tiba-tiba masuk dan dia teriak jangan ikut campur. Dan saya kaget, seakan percaya nggak percaya. Jadi saya mikir kayak saya seperti ada di sebuah film gitu ya, jadi jatuhnya. Dan istri saya pun kaget. Jadi akhirnya yang tadinya kita mau abadikan gitu direkam, jadi nggak jadi. Karena kita semua kaget, panik antara percaya dan nggak percaya. Makanya ini drama atau apa gitu kan. Tapi apa yang dia rasakan saya ngerasain gitu jatuhnya. Nah akhirnya waktu itu karena waktunya terbatas dan saya dadakan juga ke rumah ustadznya ya tanpa pemberitahuan, karena waktu menuju ke sana tuh badan saya udah sakit semua gitu kondisi. Di saat saya niat pergi ke sana itu benar-benar sakit banget, kayak ditahan, kayak dipukul-pukulin. Jadi supaya saya nggak ke sana, tapi saya tetap nekat ke sana, makanya dadakan. Tapi sayangnya ya itu karena mepet waktunya, ustadznya mau ada tahlilan atau ada acara apa gitu malam-malam kan. Terus ya udah akhirnya diputus tuh. Nah, akhirnya kan dikeluarin dulu nih. Jadi obrolan dengan mediasinya itu belum selesai. Akhirnya dikeluarin. Ya udah pas dikeluarin saya juga merasa ketarik, padahal yang dikeluarin dari mediasinya diangkat kan. Diangkat, tuh dikeluarin lah istilahnya. Nah, itu badan saya juga keangkat. Cek gitu. Makanya saya bingung lah. Kok nyambung sama badan saya, kayak balik lagi, nempel lagi gitu lah. Jadi beban lagi. Makanya saya mikir kok bisa gitu, apakah? Tapi kalau dibilang ya itu yang saya bilang, saya bingung apakah itu real apa enggak gitu. Tapi ya saya yakin gaib itu ada gitu. Makanya dari situ oh mungkin ini petunjuk. Oke. Akhirnya atur jadwal lagi dan dadakan lagi ya. Jadi kalau dijadwalin justru banyak banget halangannya gitu. Akhirnya selalu dadakan ke sana. Dadakan ya langsung WA atau langsung meluncur aja gitu. Spontanitas, baru bangun tidur atau apa, pas ada tenaga lah inisiatif kita langsung berangkat lagi ke sana. Ini sesi kedua. Nah, sesi keduanya Pak Ustadznya udah ngajak rekannya yang sudah lama juga ya. Jadi yang lebih senior lagi. Nah, ngajak, nah di situ saya sekalian dibersihin tuh. Jadi dibersihin semua gitu, dipijat juga ya. Jadi benar-benar dibersihin yang nempel-nempel gitu, pokoknya negatif-negatifnya dibuangin. Oke, setelah proses negatif-negatif itu dibuangin, benar-benar lemes banget badan. Memang beberapa bisikan itu, jadi kayak ngomong di batin, Ustadz juga bilang kalau mau masuk ya udah masukin aja gitu. Cuman pas masuk ke batin saya ngomongnya gini, jadi kayak ada izin. Ini ada yang mau masuk, dimasukin apa enggak? Dan jawaban saya selalu jangan dimasukin. Saya selalu menolak gitu. Jangan, nggak perlu masuk. Saya selalu jawab gitu. Jadi di batin saya setiap ada notifikasi, ini ada yang mau masuk, jangan masuk. Karena napasnya juga udah mulai berubah. Ini napasnya kok jadi berat banget gitu. Wah, kok nada saya juga udah mulai berubah. Makanya di saat seperti itu notifikasi masuk tuh, ibaratnya entah ada batin saya ngomong, ini ada yang mau masuk, persilahkan atau tidak gitu. Ya saya selalu bilang, jangan persilahkan, pokoknya jangan masuk. Nah akhirnya nggak ada yang masuk memang.
Cuman ya bawaan saya mau lari aja dari situ, mau kabur. Kata ustadznya nggak bakal lari kok, tenang aja, udah dikunci gitu. Kamu dikunci di sini ibaratnya. Jadi nggak akan kemana-mana, tenang aja. Ya udah, akhirnya diurut, benar-benar sakit banget badan tuh. Yang cuma dipegang begini doang tuh sakitnya luar biasa. Makanya saya mikir lah, saya pijit gini biasa aja. Kenapa dipegang beda banget saat itu. Terus dipegang kuping saya benar-benar kayak kebakar. Makanya istri ngeliat apa kuping saya merah banget. Saya bilang iya, karena rasanya memang kayak kebakar. Udah dilepas dari tangannya pun gitu ya, dilepas sentuhan kebakar. Karena ibaratnya nggak disentuh aja tuh, diginiin aja ini panas kayak itu dideteksi kan. Oh ternyata ada yang panas sini ya, itu dihajar, dibersihin. Jadi setiap nemu yang panas di tubuh dibersihin, dari punggung, dari ujung kepala sampai ujung kaki dibersihin semua. Nah akhirnya setelah dari situ benar-benar lemes banget. Dan di sini saya juga banyak apa ya, jadi ternyata adik saya tuh sudah mengalami hal-hal itu beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi saya mengalami ini ya, bisa dibilang ya, apa yang dialami saya sudah dialami sama adik saya gitu. Bahkan kalau misalkan dia tahu bisa berobat ke psikiater gratis dengan BPJS, mungkin dia sudah lakukan, sayangnya dia nggak tahu caranya kan. Nah kalau saya kan minta rujukan dulu jadi bisa dapat gratis. Ternyata saya cerita ke adik saya, oh jadi yang dialami itu adik saya menerima, karena memang itu ibaratnya oh oke, ini mungkin ada sesuatu dan dia terima. Kalau bedanya saya kan nggak terima, makanya ini apaan sih, mengganggu sekali gitu buat saya. Nah disitulah makanya saya minta temenin adik saya di session kedua itu yang rukiah itu ya. Oke, di situ saya benar-benar lemes banget, dan di situ tiba-tiba adik saya doain minuman gitu ya, dan dia bilang juga ada yang nyuruh gitu, nggak tahu siapa, pokoknya diikutin aja. Terus dikasih minuman itu sama desa itu. Tadi dia duduk aja saya nggak bisa saking lemesnya gitu, habis diurut segala macem, dan bawaannya pengen geletak aja tidur, udah lemes banget gitu. Nah akhirnya dikasih minuman itu tuh, dan balik. Jadi tiba-tiba tenaga saya kayak dicas ulang, akhirnya bisa duduk lagi. Tadi saya mikir gimana mau pulang ini ya, naik motor mana lemes banget gini. Alhamdulillah tuh habis minum itu mulai balik lagi tenaga semua. Nah akhirnya bisa pulang. Cuman ya waktu itu saya bilang ini bisa jadi ya nggak sekali doang, karena butuh beberapa kali. Ada orang yang butuh berkelanjutan lah, ibaratnya nggak cukup sekali untuk dibersihin gitu. Nah tapi justru sepulang dari sana memang nyaman banget. Jadi saya coba nggak minum obat beberapa hari, itu benar-benar tenang banget. Jadi saya ibaratnya masih bisa mengontrol walaupun tangan masih getar ya. Walaupun dijelasin getaran itu saya udah paham kenapa hal itu getar, karena saya mendeteksi energi ternyata. Jadi ada energi itu ya, ibaratnya tangan saya memberikan kode gitu, getaran. Jadi dari lemah ke kencang itu ya energinya beda-beda gitu. Semakin kencang tangan saya bergetar ya semakin besar energi. Dan itu yang terjadi waktu di rukiah pertama yang masuk ke mediasi ya. Jadi ternyata saat itu tangan saya benar-benar getar banget. Jadi kayak benar ngirim energi ke dia, cek pindah ke sana. Nah itu dia, makanya oh saya jadi paham kenapa tangan saya gemetar, karena sebenarnya saya sedang menahan energi itu gitu. Jadi nah di sini pun akhirnya diajarin sama Ustadz kan, jadi energi dialirin lagi, jangan kita tahan, dialirin lagi ke seluruh tubuh kita, dibalikin lagi gitu ya. Terus dikasih ya banyak ya, jangan gitu ya, suruh zikir, sholawat ya kita ikutin, jadi ya memperbaiki amal ibadah juga supaya tenang. Oke, jadi setelah pulang dari sana ya, kita lanjut. Setelah pulang dari sana beberapa hari kan nyaman banget tuh, jadi emang sebenarnya pingin balik ke sana lagi, cuman waktu itu ya banyak kegiatan juga, ya paling kontak-kontakan doang ya dari WhatsApp gitu ya. Nah ternyata saya mulai merasakan hal-hal yang lebih baru lagi gitu. Jadi yang sebelumnya itu saya merasakan hanya ada 2 orang yang biasanya selalu hadir dalam mimpi saya gitu ya, dan itu bentuknya sekarang nurut ke saya. Nah itu yang lucu. Jadi kalau sebelumnya saya itu jujur aja kalau tidur itu sadar. Jadi kalau saya tidur itu orang-orang lain tidur beda ya, tidur atau bangun pagi, atau tidur yang ngimpi ketakutan. Kalau saya beda, di saat saya tidur ketakutan saya lawan gitu. Jadi berantem dengan makhluk itu di saat saya tidur gitu. Jadi benar-benar berpetualang lah. Jadi tidur saya beda, makanya bangun kadang capek banget, bukan kayak orang tidur. Nah biasanya ada 2 orang ini yang selalu nemenin saya. Jadi saya nggak pernah komunikasi sama dia biasanya. Jadi misalkan tiba-tiba dia mau nyerang nih, entah makhluk apa, dia langsung di depan duluan gitu. Jadi udah berantem duluan, dan saya ikut di belakangnya, ikut berantem. Kalau dulu saya sendiri, tiba-tiba ada 2 orang ini. Yang 2 orang ini selalu mengikuti. Nah setelah pulang dari sana, yang 2 orang ini menjadi wujudnya kayak anak-anak SMA malah. Jadi nurut sama saya sekarang, beda gitu ya. Jadi misalkan wah ada makhluk menyerang nih gitu, tapi saya bilang sama dia jangan nyerang dulu, kecuali dia menyerang kita baru kita lawan. Kalau dia tidak menyerang kita jangan lawan. Nah gitu, jadi atas perintah saya, dan benar di saat monster atau makhluk itu menyerang saya, ya udah ayo kita hajar gitu, ya udah kita berantem. Tapi selalu ada satu bapak tua ya, jadi bapak-bapak lah gitu. Nah ini yang selalu hadir di mimpi saya, dan biasanya saya tolak juga. Jadi kayak misalkan saya beberapa kali, 3 kali kayaknya ada mimpi ingin dibukakan mata batin, dan saya selalu menolak itu juga gitu dalam mimpi saya. Dan mimpi saya juga jalan-jalan kemana-mana, ke rumah orang tua saya gitu, ketemu ibu saya. Makanya saya bilang ini mimpi apaan sih kayak gini gitu kan. Oke, jadi setelah ruqyah kedua itu kan dari adik saya juga bilang diterima aja gitu. Kalau misalkan kita kan nggak nyari ilmu juga, saya nggak punya amalan apa-apa, biasa aja gitu hidupnya. Dan saya pun pengen hidup normal, makanya saya menganggap hal yang saya alami adalah halusinasi. Makanya saya
saya ke psikiater gitu ya, untuk ikhtiar menghilangkan hal-hal tersebut. Nah, kata adik saya, yaudah terima aja nanti, terima aja. Apa yang terjadi itu terima aja. Itu ibaratnya takdir lah, kita terima dulu aja, jalanin aja dulu seperti apa. Nah, dari situ saya mencoba untuk ikhlas, yaudah deh kalau emang ini udah jalannya, saya coba terima. Dan bener, saya mimpi lagi, dan kali ini orang itu ngajak. Yang bapak itu ngajak dalam mimpi saya. Jadi ya biasa mimpinya biasa mimpi buruk gitu lah ya. Tapi ya di situ kan saya berantem. Terus tiba-tiba bapak itu selalu datang, dia ngajak saya, yuk ikut saya. Jadi dia ngasih gambaran dibawa ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi udah kegambar tuh kemana dia mau pergi, dibawa pergi gitu ya. Biasanya saya nggak mau ngikut, selalu saya nolak setiap diajak. Nah kali ini ya udah, di situ saya sadar juga, oh ya udah kali ini saya iyakan deh. Jadi saya ikut pak, ya udah saya ikut bapak, saya bilang gitu. Akhirnya dia bukakan pintu tuh, bukan pintu, dan saya benar-benar masuk ke tempat yang berbeda. Padahal pandangan saya sebelumnya itu tempat yang kali, terus jalan setapak. Jadi ya ibaratnya jauh, masih jauh dari jalanan beneran gitu lah ya. Tiba-tiba pas dia buka pintunya itu berubah jadi kayak perumahan hijau indah gitu. Makanya wah langsung senang banget gitu. Dan itu nggak berlangsung sekali ya. Jadi di mimpi-mimpi yang saya yang lain gitu ya, dari tempat yang buruk selalu dibawa ke tempat yang baik. Jadi setiap mimpi saya tuh ketemu bapak-bapak itu dan dua orang yang tadi ya. Mungkin yang dua orang ini mirip ya. Nah oke. Jadi dari situ itu kan sudah yang sesi ruqyah kedua. Oke, jadi ini dalam batin terus-terusan teriak cari pembimbing, cari pembimbing, cari pembimbing. Makanya saya mikir apaan sih nih? Kok ngomong begitu terus? Makanya saya bilang sama istri saya, "Mah kayaknya suruh cari pembimbing terus nih." Gitu. Akhirnya ya udah kita ikhtiar lagi. Dan ya kalau saya ngaji biasa ya, ngaji ya mungkin sobat pernah lihat fotonya di Facebook ya, ngaji ini Al-Qur'an apa dikaji ayatnya apa, kita membahas tentang wudhu misalkan ya, kajian biasa gitu ya, atau holakoh subuh gitu, atau paling yang gede itu zikir akbar di tempat Ustaz Arifin Ihlam dulu ya almarhum, itu di Sentul, yang ngaji biasa gitu biasanya. Nah kali ini ngaji di tempat teman saya yang sudah lama memang, dan saya baru gabung kali itu ya karena diajak, ya udah akhirnya saya mau. Dan ngajinya sama ya, jadi tentang fikih ya, jadi ini lebih ke fikih, misalkan cara wudhu, cara mandi yang wajib yang benar seperti apa, atau cara-cara sunnah sikat gigi pakai siwak ya kalau misalkan di Islam tuh kan. Nah jadi isinya tentang seperti itu. Tapi ternyata di sana justru saya dipertemukan dengan orang-orang yang ya alhamdulillah yang saya pandang itu ternyata dia bisa mengklarifikasi. Jadi adik saya mau punya teman juga nih, adik saya punya teman, dan apa yang temannya lihat, oh seperti itu. Jadi itu kayak sejalan dengan saya. Tiba-tiba pas saya ngaji di tempat ini, tiba-tiba setelah saya ngaji di tempat yang ustadz yang baru ini ya, dengan teman saya yang baru, jadi tempatnya berbeda. Dan adik saya pernah ikut juga sekali di situ karena waktu itu memang di rumah saya. Jadi ngajinya datang ke sini ke rumah saya gitu kan, keliling kayak arisan aja ganti-gantian gitu ya ngajinya. Nah tiba-tiba ada satu orang juga yang ya kalau anak-anak zaman now nyebutnya indigo. Nah akhirnya saya nggak nyebut apapun ke dia, tapi dia nyeplos duluan. Kok mas ada ininya ya, ada ininya ya. Nah ya udah di situ saya konfirmasi ke istri, tuh apa yang saya bilang ke kamu dia yang bilang ya. Saya baru pertama kali bertemu dia, bahkan belum ngobrol-ngobrol apa, tapi dia langsung nyebut itu gitu. Makanya dari situ saya bilang oke, berarti kemungkinan ya saya nggak halu gitu ya, saya bisa apa yang saya lihat itu benar gitu maksudnya. Jadi saya hanya mau konfirmasi gitu ke istri saya. Jadi ya udah saya bilang sama istri saya, kalau misalnya saya ngomong apa nggak jelas gitu ya, iyain aja dulu deh gitu deh. Yang penting saya lega dulu lah ngomong apa, ngeluarin ya apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi saya bilang ke istri saya gitu, ya anggap aja saya ngomong nyerocos atau nggak jelas ya, iyain aja. Nah dari situ akhirnya dari yang temannya Indigo itu yang di pengajian, dia bilang saya ada yang lebih lagi. Jadi istrinya Indigo itu kan dia nggak mempertajam, jadi hanya menjalani aja. Dan dia juga ternyata berat untuk menerima hal itu, berat walaupun dia udah tahu dan apa yang saya lihat dia lihat sama gitu ya, dia ternyata berat. Jadi ternyata sama kayak saya juga nggak menerima dengan kondisi kita yang seperti ini. Jadi saya pun merasa aneh karena hidup normal aja udah berat gitu kan, apalagi ditambah hal-hal seperti itu, saya mikirnya gitu. Nah akhirnya ya udah, dia bisa dibilang kayak orang tuanya sendiri deh gitu, karena setiap ada apa-apa yang orang itu berbicara dengan yang orang tua yang dianggap lebih bisa lah gitu, yang lebih paham. Akhirnya saya mampirlah ke rumah dia. Oke, untuk cerita yang ini nanti ada di video khusus ya, udah saya buatkan, ini udah saya persiapkan kameranya, jadi sobat bisa lihat langsung dan tanya jawab. Di situ saya juga bertanya apakah saya gila atau enggak gitu, apa yang saya alami, sebenarnya apa sih yang saya alami ini. Jadi dijelaskan di sana, saya bertanya ke sana ya, jadi mencari jawaban. Jadi saya juga ingin memperjelas ini salah apa benar gitu, dan ini harus diapakan gitu. Kalau bisa dihilangkan gitu saya maunya. Dan jawabannya ternyata ya sudah, sobat lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan sobat tidak suka videonya, itu tidak usah diikuti, tidak usah ditonton, karena ya anggap saja ini sebagai video untuk hiburan saja ya. Jadi ini hanya share pengalaman pribadi saya. Oke, mungkin di luar sana juga ada sobat mungkin yang merasakan, bisa tuliskan di kolom komentar ya, kita sharing-sharing aja. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.